Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku kekasih Kristus yang ada di rumah Tuhan malam hari ini. Kesempatan yang indah untuk kita boleh bersekutu ya. Terkhusus ini dalam minggu pencurahan Roh Kudus begitu ya. Nah, menjadi peringatan bagi kita. Kemarin kami sudah disampaikan oleh Pastor Henok ya, bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, rumah baru disediakan begitu. Namun satu hal yang penting yang Tuhan sampaikan dalam pesannya di Yohanes 14 ya, saya akan ulang sedikit dan ini akan menjadi korelasi di Yohanes 14 ayat 16, 17 yang akan kita baca sama-sama nantinya ya. Mari kita baca sama-sama Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 11 dan 12 ya. Saya akan awali di situ. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, persoalan percaya ini menjadi tantangan bagi setiap umat Tuhan, ya anak-anak Tuhan. Ya, saya gumuli ini 3 minggu yang lalu, saya kasih judul temanya ke Saudara Ardi. Saya pikir apa yang bisa saya bagikan ya? Percayalah kepada Allah, ya believe in God, ya karena kita percaya Alkitab ini ditulis oleh hamba-hambanya dan banyak pergumulan soal percaya ya yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun. Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan ya yang diutus oleh Tuhan, selalu dia mengelak atas setiap utusan yang Tuhan pakai, yang Tuhan sampaikan. Pergi kamu ke sana. Banyak hal karena satu, enggak ada percaya sama Tuhan. Ya. Umat Israel diambil dari Mesir dengan tangan Tuhan yang ajaib, dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, tapi setelah tiba di tanah perjanjian, hendak masuk ke tanah perjanjian, masih aja hati mereka khawatir dan gundah. Ya, lebih baik saya di sana. Rumah lama kami lebih enak. Ya, apalagi yang dicari? Soalnya ya satu, percaya sulit. Ya, sama yang terjadi dalam murid Tuhan. Mereka dilatih Tuhan Yesus selama 3 tahun, berinteraksi dekat dengan Tuhan, ya mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka lihat sendiri, bukan dengar lagi. Ya, ini menarik. Orang Israel itu melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap saja heran saya. Ya, rasa percayanya dikaburkan. Saat menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan, terutama mereka yang punya keunggulan. Ya, hari Sabtu kemarin saya sempat mengunjungi sahabat lama, teman lama, saya sempat saksikan ya, anak pendeta emeritus, ya kandidat doktor, ya dokter ilmu komputer lah seperti itu, dan bukan main-main ya, dia tempuh disertasinya cukup luar biasa, unggul itu dalam artian dia cepat selesaikan itu proposalnya. Dibanding peserta yang lain ya. Tapi malam itu dia saksikan hal yang menarik. Ya, 1 minggu ini, hari-hari ini saya diperhadapkan dengan suatu fakta kenyataan yang enggak mungkin saya bisa bantah. Ya, dia orang pintar bukan? Ya. Saya lakukan semuanya, anaknya sakit. Ya, double, kena DB plus tipes. Wow. Ya. Dan saya enggak bisa apa-apa. Kalau hal-hal lain saya bisa atasi, satu ini saya nggak mampu. Saya mati gaya dia dalam bahasanya ya, karena kami cukup dekat dulu di organisasi ya, 15 tahun lebih kami nggak ketemu. Saya dipanggil hanya untuk bantu dia bikin rumahnya ya. Nah dia bilang saya mati gaya, saya nggak bisa apa-apa. Trombosit turun dari 150, drop langsung di bawah 100. Dalam 1 hari turun lagi di bawah 50. Sampai titik terendah trombosit anaknya hanya 23. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku,
ini sudah nggak mungkin tertolong. Di bawah level 25 sudah nggak mungkin tertolong ya. Mungkin Marsha tahu ya sedikit ilmu kesehatan ya. Saya nggak bisa apa-apa. Nah dia bilang jalurnya satu, ya jalur langit dia bilang. Nggak ada lagi kesempatan lagi ya. Ya Kamis malam masih kritis. Ya Jumat pagi dokter datang diperiksa semua. Tiap hari periksa lab terus, darah diperiksa. Jadi heran, dokter heran. Anak Anda ini luar biasa, nggak ada sakit, nggak ada keluh, ya, dan luar biasa. Trombosit di bawah 25 sudah bleeding, tapi itu tidak terjadi. Ini mujizat, ya. Mereka katakan malam itu kami berdoa, saya sudah give up, saya sudah angkat tangan, ya. Dokter terbaik dihadirkan, ya di Elizabeth, ya saudara-saudara cari dokter yang terbaik siapa? Ini. Ya, dokter sudah bilang, kami nggak bisa, kita sudah upayakan semuanya. Bayangkan, orang yang bisa tolong aja, sekiranya bisa tolong, ya sudah bilang nggak bisa tolong, karena kita sudah lakukan yang terbaik buat anak ini, ya. Dan luar biasa, memang ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan kita, di situ Tuhan kerjakan bagiannya, ya. Ini terjadi. Tuhan Yesus katakan, ayat yang pertama kan, jangan gelisah hatimu. Gelisah itu paralel dengan kekhawatiran, ketakutan. Wajar, hidup kita penuh ketakutan, kekhawatiran, tantangan. Ya, banyak hal. Bahkan orang di sekitar kita yang punya segalanya, kepandaian, kehebatan apapun, nggak mungkin dia nggak punya masalah. Dan satu titik, pasti dia punya kegelisahan hati. Gundah gulana dalam hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya ketekankan ada satu pribadi, ya, satu pribadi yang bisa tolong kita semua. Ini yang luar biasa. Kita baca sama-sama ya di ayat ke 16 dan 17, ya. Yohanes 14 sama, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, ada lagi satu penolong yang lain, ya. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat, ya. Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Aku harus pulang ke rumah Bapa, tapi suatu saat nanti penolong lain akan diberikan, ya, Roh Kudus, Sang Parakletos, ya. Penolong, penghibur, pembela kita, ya kan? Yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk bersaksi atas kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Tadi pujiannya luar biasa ya, 2 pujian terakhir, saya sangat dikuatkan. Dan ini menjadi bagian yang penting bagi anak-anak Tuhan. Ya, jadi alasan apa kita harus percaya kepada Tuhan, kepada Allah? Yang pertama adalah, ya, karena Allah itu ada. Amin. Amin. Allah itu ada. Ya. Saya mau saksikan melengkapi yang sudah saya sampaikan tahun kemarin kalau nggak salah ya. Ya saya sampaikan tentang Daud. Ya Daud itu seorang penyair yang luar biasa, sastrawan, seorang gembala, bahkan seorang pahlawan. Terakhir diangkat menjadi raja. Ya, tapi satu yang buat saya, ini penafsiran saya, mungkin keliru ya Pastor Enoch. Saya anggap Daud seorang teolog. Karena dia apa? Dia tahu tentang Allah. Dia ngerti tentang Allah. Dia memahami Allah. Ya. Tahun kemarin Kak Intan sudah bagikan Mazmur 139. Ingat? Masih ingat? Ya. Mazmur 139. Tuhan ada, Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Betul? Ya. Tahun kemarin kan acara PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Ya. Tema itu yang kita angkat. Ya, Tuhan itu ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia memantau kehidupan kita. Dia lihat kehidupan kita. Ya.
Mazmur 139 ditulis oleh Daud. Ya, tapi paradoks, bertolak belakang dengan Mazmur 13, ya, 9-nya enggak ada, 13. Di situ Daud mengeluh, "Di mana engkau Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Lihat musuh-musuhku menertawakan aku, melecehkan aku," begitu kan. Sampai titik terdalam Daud merasa enggak ada Tuhan. Ya, enggak ada Tuhan berserta dengan aku. Tapi menarik, ya, dalam kesusahannya, dalam tekanan yang dihadapi, dalam himpitan yang Daud alami, dia masih ingat, tapi aku akan tetap bernyanyi. Ya, karena Tuhan itu baik. Amin. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bukan suara materi, Bapak Ibu Saudaraku. Memang kita butuh materi, kita butuh uang, ya, untuk hidup, ya, tapi tidak melulu uang. Ya, ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada kesentosaan, ada keterlepasan, ada kemerdekaan yang kita perlukan. Ya, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Betul, Kak Intan sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya. Dunia ini dikuasai si jahat. Tapi bukan tidak mungkin kita berkemenangan. Amin. Ya, Tuhan itu ada. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Tuhan itu hadir dan diam. Tadi ayat ke-17 sudah kan? Dia diam di dalam kamu. Kalau kita percaya kepada Allah, kepada Kristus, ya, Roh Allah sendiri juga akan diam di dalam kita. Ini akan meneguhkan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Ya. Coba kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, murid Tuhan yang lain, ya. Ditulis di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19. Bisa kita lihat sama-sama. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Oke, ayat 16, 17 dan ya sampai 17, ya. Baik. Bapak Saudaraku, hati kita, ya, tubuh kita, hati kita, inilah bait Allah. Tempat Roh Allah bersemayam. Tapi seringkali kita mengabaikan keberadaan Allah dalam hidup kita, betul? Kita abaikan. Dia pembela kita, dia ada di samping kita, ya. Tahun kemarin Kak Intan sampaikan kan, Roh Kudus itu menolong kita, mendampingi hidup kita. Ya. Beside me, beside you. Ya, di tengah-tengah kita. Every time. Tapi kadang-kadang ya ini, akal kita ini, kehebatan kita, kekuatan kita ini yang mengabaikan. Ya. Ya, teman saya katakan, kali ini saya mati gaya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau selalu melekat pada Allah dan engkau selalu mengandalkan Roh yang hidup dalam hidupmu, dalam hatimu, mencari hikmat yang ada di dalam Allah lewat Roh Kudus dalam hidupmu, saya yakin dan percaya kita nggak pernah mati gaya lewat situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Amin. Iya. Hari-hari ini banyak kejadian-kejadian yang ajaib yang di luar nalar manusia. Ya. Ini Semarang, ya. Kayak kota yang damai, ya. Tapi minggu-minggu ini saya nggak dapatin. Begitu shocking hati saya, ya. Begitu kaget, ya. Ya, nggak jauh dari rumah kami, ya. Kejem banget mutilasi sampai seperti itu, ya. Wow, ini Semarang loh. Ya. Berapa hari yang lalu, ya. Putri orang petinggi, ya, pejabat. Wow, anak Tuhan sebetulnya. Ya, tapi Tuhan izinkan mengalami hal yang gak enak. Bapak Saudaraku, bergantunglah hidupmu pada Tuhan. Tuhan ada di dalam engkau, amin. Kalau engkau merasa ketergantunganmu begitu kuat, ya, di situ Allah akan membela engkau. Ini yang menjadi perenungan saya,
ya secara pribadi. Ya, Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat. Tapi kadang-kadang saya mau semaunya sendiri, ya. Saya kadang-kadang seperti itu ya. Wow. Celaka. Ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Ya, karena Allah beserta dengan kita. Ya, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus katakan sebelum naik ke surga, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya. Di ayat ke-27 dari Yohanes 14 tidak sempat kita baca ya. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai lewat Roh Kudusnya hari-hari ini. Tinggal bagaimana kita meresponi hidup kita. Ini masalahnya, betul? Kadang-kadang percaya kita hanya karena kita mampu, karena kita punya banyak uang ya. Kalau pas nggak ada uang, nah baru kerasa. Ya. Kita punya kemampuan, dibukakan jalan mudah sekali. Tapi begitu dihambat sedikit Tuhan nggak hambat. Cuma Tuhan ngelihat sampai batas mana kamu bisa bertahan. Sampai batas mana kamu masih bisa mengucap syukur. Sampai batas mana kamu masih terus berpikir bahwa Tuhan masih punya otoritas atas hidupmu. Itu masalahnya. Tapi kalau engkau sudah lupakan semuanya, waduh, bahaya. Ya, selesai sudah. Bapak saudaraku, iman itu paralel dengan percaya. Percaya itu juga iman. Kualitas iman kita dinilai dari bagaimana kita percaya kita kepada Tuhan. Ya. Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman itu dasar dari yang tidak kelihatan. Kita nggak pernah tahu ke depan kita akan seperti apa. Berapa menit ke depan kita nggak ngerti yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Artinya apa? Apakah kita harus kehilangan pengharapan? No, enggak. Ya. Karena apa? Iman itu jaminan dari apa yang akan kita terima. Itulah pengharapan juga. Kalau kita beriman, kalau kita percaya, Tuhan sediakan. Walaupun kita tidak pernah melihatnya. Benar? Ini menjadi masalah bukan? Yohanes 14, Filipus dan Thomas, Didimus, ya kan? Mereka selalu mempertanyakan eksistensi Kristus, ya, sebagai bagian dari Allah, betul? Ya, tunjukkan jalan itu, tunjukkan Bapa itu loh. Saya ini sudah ada di tengah-tengah kamu, Tuhan katakan, ya. Apalagi percaya kepadaku, minimal lihatlah apa yang sudah aku kerjakan. Wow, capek bukan? Capek Tuhan Yesus ya sebetulnya, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana mungkin? Ya, sama dengan hati kita. Kalau kita selalu mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, waduh, mungkin ada yang salah nih. Ya, selama ini Pastor Henok mengajar kita ada yang kurang ya, bukan salah enggak, kurang mungkin ya, ada yang kurang apa ya. Tapi satu hal malam ini kita diingatkan, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada, Tuhan itu diam dan Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Ya, biar ini menjadi perenungan kita malam hari ini dan kita minta Tuhan terus menolong kita, memimpin kita. Sebagai penutup, mungkin ini menarik, mungkin jadi perenungan juga, Yohanes 20 ayat 22. Ya, sebentar, saya tutup ini. Yohanes 20 ayat 22, ya. 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, menarik bukan? Ya, Tuhan katakan apa? Terimalah damai sejahtera. Dan aku mengutus kamu. Ya. Tuhan juga mengutus kita sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun Tuhan utus hidup kita, Tuhan mau kita menjadi saksinya. Ya, terimalah Roh Kudus. Ini belum pencurahan Roh Kudus, ini belum Pentakosta. Tetapi hakikat Kristus yang adalah Allah dan Roh Allah sendiri
yang menyatakan dan memampukan untuk Kristus menghembusi dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus.